Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Sehat ya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Dan hari ini kita kembali presentasi proyek belajar air ilmu. Kali ini saya beri kesempatan pada Dovarsa yang sudah siap. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya ingin mempresentasikan proyek saya yang berjudul Gas Painting. Proyek belajar air ilmu: amati, look around, identifikasi, identification, ide solusi, solution, rencanakan, plan, ilustrasikan, desain, integrasikan STEM mapel, integration, lakukan prosedur dan uji, do procedural and trials, umumkan, publication. Langkah 1, amati sekeliling rumahmu atau lingkunganmu. Adakah barang-barang elektronik yang rusak? Ada. Barang-barang tersebut diletakkan di mana saja, di tempat khusus, di lemari, dan di sembarang tempat. Nama barang, ada remote AC, tidak dapat digunakan, tombol tidak dapat dipencet, HP tidak dapat digunakan, terkena air, wifi-nya tidak dapat digunakan, laptop tidak dapat digunakan, skrinnya pecah, telepon tidak dapat digunakan, lama tidak dipakai, charger laptop tidak dapat digunakan, dan kabelnya putus, jam dinding tidak dapat digunakan. Ini foto sampah yang ada di rumah. Langkah 3, ide solusi. Dari sampah-sampah elektronik yang sudah terkumpul tersebut, apa yang ada dalam pikiran kalian untuk membuat solusi memanfaatkan sampah tersebut? Mau dibuat apa? Pajangan dan perhiasan, benda atau sampah apa saja yang akan dipakai, jam dinding dan lampu. Mengapa kamu ingin membuat itu? Ide untuk membuat gas painting saya dapat dari internet. Nama karya yang akan saya buat adalah gas painting. Jadwal waktu rencana pengerjaan proyek. Pengamatan lingkungan pada minggu ke-1, menentukan ide dan judul proyek minggu kedua, merancang dan meneliti desain minggu ke-3 dan 4, mengumpulkan bahan dan alat minggu ke-5, proses pembuatan proyek minggu ke-6, 7, dan 8, menyiapkan presentasi minggu ke-9, presentasi minggu ke-10. Ilustrasi gambar rancangan, desain karyamu di atas kertas gambar atau HVS. Ilustrasi, gambar, rancangan, desain bisa menggunakan aplikasi gambar itu jika kalian sudah bisa. Gunakan pensil, spidol, atau juga pewarna jika dibutuhkan. Ukurannya diameter sekitar 37. Ini ilustrasinya, Bu. Ya. Langkah 6, STEM atau mapel. Saya, jika sampah elektronik dan sampah lainnya banyak ditumpuk dan tidak digunakan, akan menjadi sumber penyakit seperti salmonellosis dan hepatitis A, dan berdampak buruk bagi makhluk hidup. Teknologi mendaur ulang glass painting dengan konsep 3R, reuse, reduce, recycle. Matematika, bahannya jam dinding, catnya 25.000, kuas, lampu LED. Bahasa Indonesia, proyek air ilmu mengintegrasikan kemampuan berbahasa Indonesia. A. Menulis laporan proyek atau karya tulis ilmiah dengan baik dan benar. B. Menulis teks prosedur dengan baik dan benar. C. Menulis teks deskripsi atau mendeskripsikan objek. D. Menulis teks eksplanasi tentang sampah elektronik. E. Membuat slogan, poster, atau iklan tentang produk atau sampah elektronik. F. Membuat teks eksposisi tentang sampah elektronik. G. Kemampuan berbicara dalam hal mempresentasikan proyek. Kata dalam bahasa Indonesianya cat, dalam bahasa Inggrisnya paint, bahasa Indonesianya jam dinding, dalam bahasa Inggris clock, dalam bahasa Indonesianya kuas, dan dalam bahasa Inggrisnya brush. Keagamaan. Dalam pelajaran agama kita diajarkan untuk A. Berhemat, B. Menjaga kebersihan, C. Menjaga bumi dan dari kerusakan, D. Berbuat baik dan bermanfaat, E. Mengisi waktu luang dengan hal berguna. 7. PKN. Produk glass painting ini sebagai wujud cinta produk lokal.
8. Seni budaya dan keterampilan butuh nilai seni dan keterampilan yang tinggi untuk menjadikan glass painting ini sebagai sebuah produk yang bernilai jual. IPS, Projer Air Ilmu mengajarkan kerjasama dengan orang lain atau keluarga sebagai wujud manusia sebagai makhluk sosial. B. Dalam ilmu selalu belajar tentang memanfaatkan SDA dan SDM dengan bijak. C. Menjaga kelangsungan hidup manusia dengan cara menjaga bumi dari kerusakan. Langkah 7. Prosedur. 1. Alat dan bahan. Jam, dinding, cat, kuas, bunga plastik, daun plastik, temba, dan baut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang nanti akan dibutuhkan. Yang kedua, lepaskanlah kaca yang ada di jam dinding. 3. Catlah jam dinding tersebut dengan warna yang diinginkan. Tentukanlah posisi untuk bunga-bunga. Jika sudah yakin dengan posisi bunga tersebut, lemlah bunga-bunganya dengan lem tembak. 5. Catlah pinggir jam dengan warna yang sama. 6. Jika sudah kering, taruhlah kaca jam dinding dan bautlah. Untuk uji coba, apakah sesuai tujuan dan harapan? Sudah sesuai. Apakah berfungsi dengan baik? Sudah berfungsi dengan baik. Ini uji cobanya. Ini dimainkan nggak, Bu, videonya? Iya. Wow, nyala dia. Ini hasil produk saya. Kesimpulan, pembelajaran berbasis proyek atau projer air ilmu ini memberikan banyak manfaat. Dengan projer air ilmu ini, siswa menjadi generasi yang kreatif, inovatif, dan solusif dalam mengatasi sampah elektronik. Pada akhirnya, dari SMP YPK telah lahir generasi pembawa perubahan dan perbaikan pada bumi. Saran proyek selanjutnya agar lebih ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Terima kasih Dofarsa. Masya Allah, bagus banget ya. Oke, sekarang bisa diperlihatkan jamnya di kamera on cam sama dirimu juga. Sebentar, Bu. Dofarsanya mana? Nah, gitu, sip. Nah, jangan ditutupin mukanya. Taruhnya di samping, jamnya di samping. Nah, gitu, sip. Ya, inilah karya Dofarsa, glass painting dari jam. Dan ini bisa jadi hadiah buat HUT YPK bulan Februari. Yeay, makasih Dova. Ada yang mau beri tanggapan, silakan. Saya minta Kamila Fitriani, gimana menurut kamu, Mil? Menurut saya udah bagus banget sih, Bu. Ya nggak ada yang perlu diubah lagi, karena udah bagus banget. Iya ya, udah jadi sesuatu yang baru. Jadi jam rusaknya udah hilang, berganti menjadi painting. Kalau setiap kita, setiap orang bisa melakukan hal yang sama, sampah elektronik diubah menjadi sesuatu yang berguna, saya yakin sekali ya, perlahan kita sedikit membantu ya, sedikit tapi lama-lama jadi banyak membantu keamanan bumi buat kita juga gitu. Karena kalau buminya rusak, saya nggak bisa bayangkan kalau bumi kita penuh di laut penuh sampah plastik, di bumi penuh sampah elektronik. Aduh, bagaimana kita mau hidup? Nggak bisa kan? Ya, terima kasih Dofarsa.